Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Amma ba'du fa inna khairul kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, izinkan saya untuk ikut memberikan tanggapan terhadap fenomena yang terjadi di medsos maupun di Facebook akhir-akhir ini, di mana telah beredar di media sosial tentang seruan adzan dengan lafaz hayya 'alal jihad, yang artinya marilah kita berperang, yang semula semestinya hayya 'alas shalah, ajakan untuk melakukan sholat, kemudian diganti menjadi ajakan berperang. Semula adzan ini adalah tujuannya untuk i'lamun bidukhulil waqti, sebagai pemberitahuan atas masuknya waktu, kemudian diganti menjadi i'lamun bidukhulil jihad, menjadi pemberitahuan masuknya waktu perang. Video adzan dengan lafaz yang diduga mengajak orang untuk berjihad atau berperang tersebut mendapat respon negatif dari sejumlah kalangan. Kemudian, apakah boleh dalam tinjauan fikih mengganti kalimat dalam adzan hayya 'alas shalah kemudian diganti dengan hayya 'alal jihad? Maka jawabannya tegas dikatakan haram dan termasuk bid'ah sayyi'ah atau bid'ah madmumah. Dalam agama Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencontohkan seperti itu. Walaupun di zaman Nabi ada banyak perang, Nabi tidak pernah mengumandangkan adzan dengan mengganti hayya 'alas shalah menjadi hayya 'alal jihad. Ketetapan lafaz adzan itu sudah baku, tidak bisa dirubah, karena itu bahasanya tauqifi, langsung tuntunan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Imam Al-Khattabi pernah mengingatkan bahwa adzan adalah syiar Islam, tanda-tanda kebesaran Islam, merupakan tonggak-tonggak Islam. Jika adzan demikian kedudukannya, maka tidak diragukan lagi bahwa menjaga lafaz adzan sesuai syariat dan tidak mengubah atau menggantinya berarti telah menjaga syiar-syiar agama Islam. Berikut saya jelaskan pandangan fikih terhadap fenomena penggantian kalimat adzan hayya 'alas shalah menjadi hayya 'alal jihad dengan format pertanyaan bagaimana hukum mengganti kalimat hayya 'alas shalah menjadi hayya 'alal jihad. Maka hukum mengganti kalimat adzan seperti hayya 'alas shalah menjadi hayya 'alal jihad adalah hukumnya haram dan termasuk bid'ah madmumah, karena tidak pernah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian, bolehkah adzan dikumandangkan di luar atau untuk selain sholat fardu? Maka jawabannya adalah makruh, kecuali untuk hal-hal yang sudah ada nasnya, seperti saat bayi lahir sunat diadzankan, saat ada badai, saat meredam kemarahan dan ada perilaku buruk dan lain-lain. Berikut referensinya saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim, dari Hasyiatul Fiqhil Islami wa Adillatih. Faqad ittafaqal fuqaha 'ala shighatil asliyah lil adzan al-ma'ruf al-waridi bi kayfiyatin mutawatiratin min ghairi ziyadatin wala nuqsanin wa huwa mathna kama ittafaqu 'ala at-tathwib ay ziyadati fi adzanil fajri ba'dal falah wa hiya as-salatu khairum minan naum marrataini amalan bima thabata fi sunnati an Bilal. Artinya, ulama fikih sudah mufakat terhadap kalimat-kalimat adzan yang sudah asal, yang datang dari baginda Nabi SAW. Kemudian di dalam kitab Fathul Bari dijelaskan al-adzanu syiarul Islam
Wa idza kana al-adzanu bihadhihi al-manzilah fala syakka anna al-muhafazata 'ala al-fadhihi syar'iyyah wa siyanataha 'anit tahrifi wat tabdil minal muhafazati 'ala sya'airil Islam. Azan adalah merupakan lambang-lambang kebesaran Islam. Jika azan dalam posisi syiarul Islam, maka tidak perlu diragukan lagi menjaga kalimat-kalimat azan dari perubahan dan penggantian adalah termasuk menjaga terhadap lambang kebesaran Islam. Di dalam kitab Tuhfatul Muhtad fi Syarhil Minhaj dijelaskan tentang azan di selain waktu sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama yushra'ani lil maktubati dunal manzurati wa sholatil janazah. Azan dan qomat itu disyariatkan atau dianjurkan hanya untuk sholat fardu saja, bukan sholat yang dinazari dan bukan pula sholat janazah. Wan naflu wa in syuri'at lahul jama'atu fala yundabani bal yukrohani li adami wurudihima fiha. Sedangkan sholat sunat sekalipun disunatkan berjamaah, semacam sholat Aid, semacam sholat tarawih, semacam sholat witir dalam Ramadan, tidak disunatkan untuk adzan dan iqamah. Bahkan dimakruhkan melakukan adzan dan iqamah untuk sholat sunat sekalipun disunatkan berjamaah, karena tidak pernah ada hadis yang menerangkan tentang dibolehkannya adzan dan iqamat untuk sholat sunat sekalipun disunatkan berjamaah. Na'am qad yusannul adzanu li ghairi sholati kama fi adzanil mauludi wal mahmumi wal masru'i wal ghadbani wa man sa'a khuluquhu min insanin aw bahimatin wa inda musdahamil jaisi wa indal hariki ila wa inda inzalil mayyiti di qabrihi qiyasan ala awwali khurujihi lidunya lakin radatuhu fi syarhil umbab pun. Namun ada pengecualian, meskipun adzan itu dianjurkan hanya untuk sholat fardu, akan tetapi ada pengecualian, yaitu sunat adzan di selain sholat, seperti adzan di telinga bayi yang dilahirkan, adzan di telinganya orang yang prihatin, adzan di telinganya orang yang sedang tidak sadarkan diri, kemudian adzan di telinganya orang yang marah dan orang yang buruk akhlaknya dan lain-lain, seperti adzan pada saat kebakaran. Bahkan menurut Qil juga disunatkan adzan pada saat menempatkan mayit di liang lahat. Itulah tentang adzan di luar waktu sholat yang diperbolehkan. Pun jadi kesimpulannya, karena tindakan penggantian kalimat dalam adzan ini termasuk merusak agama, termasuk penistaan terhadap agama, dan termasuk merasakan masyarakat dan menimbulkan perpecahan di antara umat Islam, bahkan juga mengarah kepada tindakan subversi atau penggulingan atau pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Pun demikian, semoga manfaat.